Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi ini ya Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur karena berkat anugerah Tuhan. Kembali kami ada saat ini, diberi kesempatan baru. Kami bersyukur atas semuanya itu. Kami mau pakai waktu yang Tuhan beri untuk memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13-15. Tertulis demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, D.L. Moody, seorang penginjil Amerika, pernah mengatakan, "Be humble or you will stumble." Jadilah rendah hati, atau kamu akan tersandung. Orang yang rendah hati akan diangkat. Sebaliknya yang tinggi hati akan jatuh. Orang yang benar-benar rendah hati sulit ditemukan. Tuhan menyenangi orang-orang yang rendah hati dan yang tidak mementingkan diri sendiri. Pencobaan yang membuat manusia pertama jatuh dalam dosa adalah pencobaan yang menyerang egonya. Iblis berkata pada Hawa, "Bila engkau makan buah ini, engkau akan menjadi seperti Allah." Godaan untuk menjadi seperti Tuhan mengusik rasa ego dan kesombongan manusia. Dan disitulah bibit dosa mulai masuk, yaitu ketika keinginan untuk menjadi tinggi, menjadi terhormat, keinginan menjadi yang terpandang, merasuk dalam hati. Kita perhatikan Matius 3 ayat 13-15 ini. Di situ tertulis, "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, 'Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?' Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, 'Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.' Dan Yohanes pun menurutinya." Ketika Tuhan Yesus berada dalam keadaannya sebagai manusia, salah satu ujian yang harus ia lewati adalah ujian kerendahan hati. Dan di sini dia menunjukkan bagaimana ia lulus dalam pengujian itu. Tuhan menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang bukan hanya dapat membuat aturan, tapi juga dapat mentaati aturannya sendiri. Ia menegakkan hukum yang dibuatnya dengan sikap penundukan diri dan kerendahan hati dalam sikapnya. Seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis Yohanes, tapi Tuhan meminta Yohanes untuk membaptisnya demi menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia menuruti kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada umumnya ingin ditinggikan, ingin dihormati, dimuliakan, ingin dipandang, diperhatikan, ingin dijadikan sebagai yang utama. Kita ingin menjadi yang prioritas. Kita ingin menjadi VIP, the very important person di dunia ini. Tapi melalui teladan Kristus, kita diajar untuk rendah hati. Dia yang adalah Tuhan mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Betapa kita juga seharusnya meneladani Kristus dalam sikap kerendahan hati. Kalau selama ini kita bersikap tinggi hati, tidak mau mengalah, tidak mau merendah, mari berubah
dan bersikaplah rendah hati. Mulailah ini dari dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, menghadapi pasangan hidup, menghadapi suami atau istri, menghadapi orang tua atau anak. Jadilah rendah hati seperti Tuhan Yesus. Kasih karunia-Nya akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kembali kami diajar, kami dibentuk, kami ditempa untuk menjadi pribadi yang semakin baik setiap hari, semakin dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami jadi rendah hati seperti Engkau. Kami akui seringkali kami bersikap tinggi hati, kami sombong, kami arogan, kami tidak mau merendahkan diri. Ampuni kami Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk kami mampu bersikap dan meneladani apa yang Tuhan nyatakan. Ajar kami untuk rendah hati, seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang rendah hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan kami Roh Kudus, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, dan lindungi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah, melawat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang ajaib, ada mujizat Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Berkatilah kami gereja-Mu, dan berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin rendah hati seperti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.